selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kembali lagi kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam bersama. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan. Mari kita akan sama-sama menaikkan satu doa dan dengan pujian dengan segenap hati. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam
kuasa. Kami sangat merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu, kami menikmati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami melalui pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami rindu bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, sekalipun mereka ada di dalam rumah mereka bersama-sama dengan keluarga mereka. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan, kami rindu merasakan lawatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mau serahkan doa malam ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Engkau memimpin kami semua Bapa. Hamba-hamba-Mu Kau pakai kami semua dengan urapan yang baru dari sorga, sehingga setiap apa yang kami lakukan berkenan dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu,
kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bangga memiliki Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkau pemelihara sejati dalam hidup kami. Kami percaya kalau sampai hari ini Ebenezer Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, hanya karena kasih-Mu yang besar yang boleh menaungi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Semua yang kami lakukan dengan motivasi yang benar, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kembali lagi kami rindu dilawat oleh kebenaran. Kau bertahta atas setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, beri otoritas Allah bekerja sehingga setiap kami malam hari ini diberkati oleh kebenaran firman-Mu, diteguhkan kembali lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jikalau kuasa-kuasa kegelapan mencoba mengerohong kehidupan kami, tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya roh Allah bekerja penuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam bagi seluruh sidang jemaat GPDI Sejahtera yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Pada hari-hari ini kita menikmati masa-masa di mana kemerdekaan Republik Indonesia. Saya percaya ini suatu sukacita yang besar, bukan hanya bagi seluruh kabinet yang ada, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita percaya ada kebebasan yang kita alami, kita bebas dari penjajahan, perbudakan, kita bebas dari segala kekangan yang membuat kita tidak dapat bergerak pada saat itu. Pada tahun 1945 kita benar-benar tahu bagaimana keadaan yang terjadi bagi bangsa Indonesia. Dan hari-hari ini kita masih merasakan suasana kemerdekaan itu. Nah, sore hari ini saya juga akan mengajak seluruh sidang jemaat juga, mari kita akan melihat kembali bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen juga. Ketika kita mengenal Tuhan, kita juga punya kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Kita ditebus dengan pengorbanan yang luar biasa. Saya percaya ketika kita belajar dari perjanjian lama bagaimana kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup di dalam kutuk dosa, mereka hidup di dalam penyembahan-penyembahan kepada berhala, tetapi dengan adanya Kristus datang ke dalam dunia ini, kita memperoleh satu keselamatan yang besar yang kita terima oleh karena iman kita kepada Tuhan. Itu bukan karena hasil usaha pekerjaan saya dan saudara. Saya percaya itu adalah kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan bagi kita semua karena Allah mengasihi kita, orang-orang percaya. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu renungan kebenaran firman Tuhan yang berjudul kemerdekaan yang sejati. Seperti yang sudah saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka karena kita ditebus
dibebaskan dari kutuk dosa oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Tapi mari kita akan melihat sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, apa yang harus kita perbuat untuk kita tetap berada di dalam perkenanan Tuhan itu. Mari saya mengajak kita semua, kita membuka di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Kita hanya belajar satu ayat pada malam hari ini. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji nama Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang sangat identik sekali dengan yang namanya kemerdekaan. Seperti sudah saya katakan tadi bahwa kita adalah orang percaya, orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, orang-orang yang bebas. Yang kata kemerdekaan sendiri itu ada didasari oleh kata merdeka yang artinya sebuah kebebasan, kebebasan yang dialami oleh seorang yang ada di dalam belenggu, di dalam perbudakan, di dalam kekangan dari kekuasaan yang lebih besar. Tetapi hari ini kita mau belajar sebagai orang-orang, sebagai manusia, kita juga belajar bahwa kita sebenarnya ini kita juga dijajah oleh si iblis, kita dijajah, dituduh, hampir-hampir dibinasakan karena kita hidup di dalam dosa. Tetapi oleh pengorbanan yang besar itu kita mengalami kemerdekaan secara rohania. Itu yang membuat kita bebas memuliakan Tuhan. Itu membuat tidak ada batin yang membuat kita tertekan, tetapi kita punya keselamatan, juru selamat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang-orang yang percaya, mari kita melihat kemerdekaan yang kita alami itu bukan semata-mata seperti yang saya katakan bahwa karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, mungkin karena jabatan kita, atau mungkin karena kita lebih hebat di dunia ini. Tidak, tetapi kita akan belajar bahwa kita merdeka itu yang bagian pertama adalah kita merdeka oleh karena Kristus. Kristus yang telah mati, bangkit dan naik, memberikan keselamatan yang besar bagi kita. Itu memerdekakan kita dari segala perbudakan iblis, perbudakan dosa yang membelenggu kita. Mari kita akan melihat yang pertama, kita merdeka oleh Kristus. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang kedua. Kita akan membaca pasal kedua ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Nanti saya minta tolong Kak Grace membacakannya. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Puji Tuhan. Di situ penulis jelas mengatakan bahwa mereka tercipta oleh darah dan daging dan hanya bisa ditebus oleh manusia. Artinya ketika kita ada di dalam perhambaan iblis, tidak ada yang dapat menebus kita selain manusia. Siapa? Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, menebus kita dari segala perhambaan yang kita alami. Kita mengalami kemerdekaan. Oleh karena itu kita merdeka karena Kristus. Bukan merdeka secara jasmania, tetapi kita merdeka secara rohani. Kita bebas dari segala kutuk dosa, dari tuduhan-tuduhan iblis. Itu yang seringkali kita alami. Seringkali ketika dalam kehidupan kita masih merasa melakukan sesuatu, iblis terus menodong kehidupan kita. Iblis menjajah kita sehingga kadang kita tidak mampu mengalami apapun. Kita mengalami depresi, tekanan batin, bahkan kita merasa kita tidak berguna di dalam dunia ini. Mari kita tanamkan dalam setiap kehidupan kita, saya dan saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka oleh karena Kristus. Dia yang ada di tahta kekudusannya datang ke dalam dunia, memberikan kemenangan, kemerdekaan bagi saya dan saudara. Dan bagian kedua, mari kita belajar bahwa kita merdeka oleh karena kebenaran itu. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai ke-33. Nanti saya minta tolong Mbak bacakannya.
Yohanes pasal 8 ayat yang ke 30 sampai 33. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 33. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Puji Tuhan, kemerdekaan yang kita peroleh bagian kedua adalah oleh karena kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman. Firman yang kita terima melalui Alkitab. Kalau zaman dahulu, setiap umat Israel menerima firman melalui Tuhan secara langsung kepada umatnya. Tetapi kita hidup dalam perjanjian lama melalui hamba-hamba Tuhan, melalui setiap pelayan-pelayan Tuhan. Firman yang diberitakan itu memberikan kemerdekaan bagi saya dan saudara. Nah, lucu ketika saya dan saudara tidak suka membaca firman, kita tidak mengalami kemerdekaan itu. Seringkali kita menjadi gelisah, tidak dapat menata hidup dengan baik. Seringkali kita tidak menjalani hidup ini dengan damai sejahtera karena tidak ada firman. Tetapi percaya ketika firman itu tumbuh, berbuah di dalam hidup saya dan saudara, itu menjadi satu sukacita penuh, ada rasa damai, kebebasan itu menuntut saya dan saudara untuk hidup semakin hari mencintai Kristus dengan keselamatan yang diberikan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan itu, apapun dan siapapun yang membentangkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah suara Tuhan bagi saya dan saudara untuk terus memerdekakan kita. Karena seringkali dalam perjalanan kehidupan kita seringkali dituduh, seringkali kita merasa kita down, jatuh, ada masalah yang kita hadapi, kita merasa kita putus asa, kita merasa terus dituduh oleh dosa-dosa yang kita buat. Tetapi ketika kita hidup di dalam firman itu yang menyegarkan kita setiap harinya, memberikan satu sukacita penuh dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan menikmati, mencintai firman-Nya. Kita akan ingat ada rasa kekosongan ketika kita tidak membaca firman. Ada rasa sesuatu yang hampa ketika kita tidak berdoa. Itu adalah kebenaran yang hidup, benih kebenaran yang hidup di antara hati saudara dan hati saya. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagian yang ketiga, kita akan belajar bahwa kita merdeka oleh karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin. Sebab dikatakan bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan, di dalam hatinya dimeteraikan roh itu, roh Allah itu, Roh Kudus yang hidup di dalam hati saya dan saudara. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, kita percaya bahwa roh Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dia bekerja memimpin saya dan saudara kepada kemenangan demi kemenangan, kepada kemerdekaan demi kemerdekaan. Sehingga ketika ada roh Allah di dalam hati saya dan saudara, tidak ada kegelisahan di hati kita. Tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena roh itu bekerja bagi saya dan saudara. Lalu bagaimana cara kita mengetahui roh itu bekerja dalam kehidupan kita? Seringkali ketika kita tidak berdoa, ada sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan saya dan saudara, roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali kita lalai, seringkali kita melakukan kesalahan. Ada yang berbicara di dalam hati kita, roh Allah itu berbicara di dalam hati kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita, memimpin kita kepada kebenaran. Oleh sebab itu, jangan lalaikan ketika roh berbicara di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita adalah orang-orang pilihan yang diberikan kesempatan untuk mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kita. Lalu kita akan kembali kepada Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa saudara sudah dipanggil menjadi orang bebas, tetapi janganlah memakai kebebasan untuk terus-menerus melakukan yang kamu inginkan, tetapi kamu harus hidup dengan saling mengasihi dan melayani. Ya. Ketika saya sudah jelaskan bahwa kita itu merdeka oleh karena 3 hal. Oleh karena Kristus, oleh karena kebenaran, oleh karena Roh Kudus.
Ketika posisi kita menjadi orang-orang yang merdeka, Galatia mengingatkan kita, Rasul Paulus mengingatkan kita melalui tulisannya bahwa ketika kamu merdeka, janganlah kamu hidup sesuka hatimu. Janganlah kamu hidup melakukan segala sesuatu yang seturut keinginanmu, tetapi hiduplah dengan saling mengasihi dan melayani. Ini adalah teguran penting bagi saya dan saudara. Sebagai orang-orang yang merdeka, kita harusnya hidup tidak untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita menjadi orang yang merdeka, yang diselamatkan, marilah kita hidup dengan melayani dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa ketika kamu sudah diselamatkan, harusnya kamu juga hidup untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu, untuk memberi hidup bagi mereka yang membutuhkanmu. Artinya apa? Kristus sudah memberi teladan untuk melayani orang-orang yang ada di dunia. Kristus ada teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia datang menjadi hamba melayani kita. Apalagi kita yang diselamatkan. Harusnya kita juga meladeni Kristus untuk melayani, untuk mengasihi. Itu bukan hal yang sulit. Apalagi kita untuk melayani orang-orang yang menyakiti kita, mengasihi orang-orang yang punya masalah dengan kita. Itu hal yang sulit. Tetapi ada satu kunci bahwa kita dapat melakukan itu kalau kita hidup dipimpin oleh Roh. Ini adalah satu poin penting yang kita pelajari. Mari kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa saya melihat di situ di Galatia pasal yang ketiga, di ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa ketika orang-orang yang dipenuhi oleh Roh, itu mereka hidup mematikan daging dan mereka memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Nah, ketika kita semua memilih dan memutuskan kita dipimpin oleh Roh, disitu dikatakan di Galatia pasal 5 dan seterusnya, kita mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami buah-buah Roh dalam kehidupan kita. Orang yang dipimpin oleh Roh itu orang yang mematikan daging dan memberi Roh untuk dipimpin oleh kedaulatan Allah. Artinya ketika kita dipimpin oleh Roh, dipimpin itu artinya kita dikendalikan oleh Roh, kita dapat melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Kadang-kala kita merasa bahwa kita mengasihi itu hanya karena memberi. Kita melayani itu hanya karena kita ketika orang datang ke rumah kita melayani. Tapi Tuhan bilang lebih dari itu, kamu dapat memberi diri bagi orang lain. Artinya kita dapat juga mengendalikan diri kita dimanapun kita berada. Di kantor, di tempat pekerjaan, di gereja. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini sudah benar. Tetapi dikatakan kita menjadi orang yang merdeka adalah orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh, dikendalikan perkataannya, pikirannya, dan perilakunya. Kalau dalam bahasa pendidikan dikatakan knowledge-nya, psikomotoriknya, ya, afektifnya, semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika pikiran kita dikendalikan oleh Roh, maka seluruh kehidupan kita juga akan dikendalikan. Maka buah-buah Roh itu akan pancar dalam kehidupan kita. Yang terutama adalah bagaimana kita dapat menguasai diri kita di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit. Saya katakan kenapa semakin sulit ya? Karena di tengah-tengah pandemi ini orang untuk berbagi kasih itu sangat sulit. Di tengah-tengah krisis ekonomi ini orang mau berbagi itu sulit. Orang mau melayani itu sulit. Karena semua merasakan kesusahan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tahu apa arti itu melayani. Kita tahu apa arti itu mengasihi. Karena kita punya teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh, maka kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Perbuatan ajaib yang seperti apa? Saudara bisa melayani, saudara bisa mengasihi, maka kehidupan saudara itu juga orang akan merasakan ketika dekat sama saudara itu ada rasa kenyamanan, damai, sejahtera karena Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini kita belajar bahwa sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, mari kita memberi diri dipimpin oleh Roh. Ketika kita dipimpin oleh Roh, kita dikendalikan sepenuhnya, maka seluruh kehidupan kita itu akan dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan. Kita akan merasakan bahwa hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu rema dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita mau dipimpin oleh Roh, kita maka akan mengingat apa semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat, bukan hanya ketika kita hanya melayani, tetapi dimanapun kita berada, dalam panggilan kita mengerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua untuk kita hidup di dalam kemerdekaan itu, kemerdekaan yang sejati itu, memimpin kita, dipimpin oleh Roh untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, pimpinlah daku, ya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pimpinlah daku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Pimpinlah daku, pimpinlah daku, ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pemimpinku, tanpa Yesus penopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus pemimpinku, dengan Yesus penopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, Amin. tanpa Yesus pemimpinku, tanpa Yesus penopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, Ajaib. dengan Yesus penopangku, ku tak jatuh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, haleluya, haleluya.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kami tangkap firman-Mu Tuhan. Kau luar Dan biasa. kami kerjakan dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Firman-Mu kebenaran dalam hidup kami. Amin. Firman-Mu sudah memerdekakan kami Tuhan. Kami sudah merdeka karena Kristus. Amin. Kami sudah dimerdekakan Tuhan Yesus karena kebenaran firman-Mu. Amin. Dan kami sudah dimerdekakan karena Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kalau malam hari ini kami dikuatkan lagi. Amin. Kalau malam hari ini Tuhan kami diingatkan lagi. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami tidak akan terbelenggu lagi oleh kuasa-kuasa dosa, oleh belenggu-belenggu kegelapan yang sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah pembela kami. Engkau Allah penolong kami. Amin. Dan malam hari ini Tuhan, kami siap untuk melakukannya dan kami kerjakan karena Amin. Tuhan bersama dengan kami. Amin. Terpujilah nama-Mu, berkati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, setiap umat-umat Tuhan yang sudah mendengar, yang sudah melihat, oh Tuhan, melalui video ini, Tuhan Engkau berkati. Dan kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Kalau Tuhan, Tuhan Yesus, oh Tuhan, di mana kami sudah tinggal di Indonesia, kami sudah merasakan kemerdekaan Indonesia. Oh Tuhan, 75 tahun Tuhan, Indonesia ini sudah Tuhan tolong dari segala belenggu penjajah zaman dulu. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai bangsa Indonesia, kami mengangkat tangan kami Tuhan, berkati bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang hidup takut kepada Tuhan. Bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, mulai dari pemimpin kami tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Tuhan tolong berikan hikmat kemampuan untuk dapat memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang maju, bangsa yang saling cinta damai, saling rukun dan bekerja sama, sehingga bangsa Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan buat kemurahan dan kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang hari ini berada di dalam rumah. Mungkin mereka masih terbelenggu oleh segala sakit penyakit. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Kami percaya bilur-bilur kuasa Allah menyembuhkan. Kalau mereka masih dibelenggu oleh Tuhan kelemahan tubuhnya, dibelenggu oleh permasalahan hidupnya, dibelenggu karena pikiran ataupun Tuhan pekerjaan ataupun hal-hal yang lain, perekonomian mereka, kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Bebaskan mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan ingat akan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kehidupan ini, karena kami adalah milik-milik Tuhan. Kami percaya pada saat kami hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami sudah dibebaskan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati kami malam hari ini yang sudah mengambil bagian melayani. Biarlah cinta kasih Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita akan terima berkat. Terimalah berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.